Office. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kebijakan moneter dan stabilitas makroekonomi? Menurut laman web Bank Sentral Indonesia yang mengadakan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 hingga 19 November 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 5,50%. Keputusan tersebut diambil karena fokus kebijakan jangka pendek pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk investasi portofolio asing dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makro prudensial yang ditempuh selama ini. Menurut laman web Bank Sentral Republik Indonesia atau BI, pemerintah diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asa Cita pemerintah. Yang pertama yakni ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat di tengah terjadinya temporary governance shutdown dan arah suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan perlu terus ditingkatkan agar sesuai dengan kapasitas perekonomian. Ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tumbuh 5,04% year on year, ditopang oleh kinerja ekspor yang tetap baik serta konsumsi pemerintah yang meningkat seiring percepatan belanja pemerintah. Yang ketiga, neraca pembayaran Indonesia atau NPI tetap terjaga baik sehingga mendukung ketahanan eksternal. Pada triwulan ketiga, transaksi berjalan diperkirakan mencatat surplus sejalan dengan kenaikan ekspor non-migas, ditopang oleh ekspor minyak kelapa sawit CPO ke India, logam mulia dan perhiasan ke Swiss, serta batu bara ke Tiongkok. Nilai tukar rupiah terkendali di tengah besarnya tekanan akibat ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Nilai tukar rupiah pada 18 November 2025 tercatat sebesar 16.735 per dolar Amerika Serikat atau melemah 0,69% dibandingkan dengan level pada akhir Oktober 2025. Pelemahan ini sejalan dengan pergerakan mata uang regional dan mitra dagang Indonesia. Yang keempat, ada inflasi secara umum tetap terjaga pada kisaran sasaran. Inflasi indeks harga konsumen pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86% year on year. Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,36% yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas serta didukung konsistensi suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya dan imported inflation yang tetap terkendali. Yang kelima, Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga BI rate, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter. BI rate telah turun sebesar 150 bps yaitu 25 bps pada September 2025 dan
125 bps selama tahun 2025 menjadi 4,75% hingga Oktober 2025, yang merupakan level terendah sejak tahun 2022. Yang keenam, ada kebijakan moneter, juga didukung oleh kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM dan akselerasi digital sistem pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi. KLM diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan hingga minggu pertama November 2025. Total insentif KLM mencapai 404,6 triliun, masing-masing disalurkan kepada kelompok bank usaha milik negara sebesar 179,4 triliun, BUSN sebesar 179,9 triliun, dan BPD sebesar 39,3 triliun, dan KCBA sebesar 6 triliun. Yang ketujuh, Bank Indonesia memandang penguatan efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter terhadap penurunan suku bunga perbankan terus ditempuh. Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh Bank Indonesia dan penempatan dana saldo anggaran lebih atau SAL pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat. Yang kedelapan, ada jumlah uang beredar meningkat sejalan dengan kebijakan moneter longgar dan dampak penempatan dana SAL pemerintah di perbankan. Pertumbuhan uang primer atau M0 yaitu uang primer yang telah menetralisasi dampak penurunan giro wajib minimum bank di Indonesia karena pemberian kebijakan insentif likuiditas makroprudensial tercatat tinggi 14,38% year on year pada Oktober 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan M0 tanpa memperhitungkan dampak KLM sebesar 7,75% year on year. 9. Pertumbuhan kredit perbankan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kredit perbankan pada Oktober 2025 tercatat sebesar 7,36% year on year, melambat dari 7,70% year on year pada bulan sebelumnya. Yang ke-10, ketahanan perbankan harus tetap kuat. Permodalan terjaga pada level tinggi, likuiditas perbankan tetap memadai, dan resiko kredit rendah dari permodalan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR perbankan pada September 2025 meningkat menjadi sebesar 26,15%, sehingga semakin mampu menyerap risiko, yakni risiko kredit bermasalah atau non-performing loan. Yang ke-11, ada kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital. Pada Oktober 2025 tetap tumbuh positif didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Yang ke-12, ada stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Jadi, hal tersebutlah yang membuat faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kebijakan moneter dan juga stabilitas makroekonomi, yang dimana ketidakpastian pasar keuangan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik, neraca pembayaran Indonesia tetap terjaga baik, nilai tukar rupiah terkendali di tengah besarnya tekanan akibat ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat, inflasi secara umum tetap terjaga. Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian.
Bank Indonesia juga memandang penguatan efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter. Jumlah uang yang beredar meningkat sejalan dengan kebijakan moneter longgar. Pertumbuhan kredit perbankan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta ketahanan perbankan tetap kuat. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Oktober 2025 tetap tumbuh positif, stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga yang ditopang oleh infrastruktur stabil dan struktur industri yang sehat. Hal tersebutlah yang mempengaruhi efisiensi kebijakan moneter serta stabilitas makroekonomi.